Di saat itu, Ketua Yuwo menyuruh Dingdali untuk turun gunung dan mencari salah satu pedang yang bernama Pedang Peminum Darah. Yang dimana apabila Dingdali berhasil menemukannya, pedang tersebut nantinya dapat membuat kekuatan batu merah padam bisa dikendalikan oleh Dingdali menggunakan pedang peminum darah tersebut. Mendengarkan hal itu, ia pun bersedia mencarinya. Kembali ke masa sekarang, Yun merasa malu karena sebelumnya ia sempat menyatakan perasaannya kepada Dingdali. Namun, Dingdali mengatakan ia sudah tidak berada di penjara sejak kemarin, dan apa yang Yun lihat itu bukanlah dirinya, melainkan sebuah patung. Mendengarkan hal tersebut, Yun merasa lega karena Dingdali tidak mengetahui isi hatinya. Sesaat Ketua Yuwo meminta mereka untuk merahasiakan kepergian Dingdali saat ini, karena ia memiliki sebuah rencana untuk mencari tahu siapa mata-mata yang berada di Akademi Gunung Zu saat ini. Dan setelah itu mereka pun mulai berangkat untuk berpetualang mencari ketiga pedang yang diperintahkan oleh Ketua Yuwo.你听我解释，对不起。谁？月儿，你看，Di lain sisi, Lukman memberikan sebuah surat dari mata-matanya yang berada di Gunung Zu. Isi surat itu mengatakan kalau Ketua Yuwo hendak mengirim Dingdali ke Kutub Utara dan dipenjara di sana. Mengetahui hal tersebut, Jingwo memerintahkan Mawar untuk menyergap kawanan yang membawa Dingdali nantinya. Singkat cerita, saat ini mereka telah tiba di desa Yusuhi, desa tempat tinggal Zeng saat dulu. Di sana Zeng mengenal banyak orang, dan orang-orang di sana juga mengenal dirinya. Saat masuk ke desa itu, terlihat ada beberapa preman yang menjaga wilayah tersebut. Mereka pun mulai berniat jahat dan hendak menculik Zi dan Yun, yang mereka anggap wanita dari Akademi Gunung Zu yang sangat berguna untuk bos mereka nantinya. Lalu, saat Zi dan Yun sedang duduk makan, mereka berdua melihat seseorang yang kesusahan. Mereka pun mulai membantunya. Namun tiba-tiba, pria yang didekati oleh Yun memberikan sebuah racun kalajengking di tangannya, hingga membuat ia pingsan seketika. Zi yang hendak menolong juga dibuat pingsan, dan pada akhirnya mereka berdua telah diculik oleh preman tadi. Terlihat jepit rambut milik Zi terjatuh di tanah. Di Akademi Gunung Zu, Xiaoru membawa Dingdali palsu ke penjara yang berada di Kutub Utara. Di sini hanya Ketua Yuwo dan Guru Xiaoru yang tahu kalau di dalam kereta itu bukanlah Dingdali yang asli. Sedangkan Guru Wu tidak mengetahuinya. Maka dari itu, Guru Wu sangat tidak setuju kalau Dingdali dibawa pergi ke Kutub Utara. Ia takutnya nanti di perjalanan, Sekte Iblis akan menghadang perjalanan Xiaoru. Ketua Yuwo mengatakan perjalanan Xiaoru dalam membawa Dingdali pasti aman, karena Sekte Iblis saat ini tidak mengetahuinya. Singkatnya, di perjalanan, Guru Xiaoru beserta para murid tiba-tiba diserang oleh Sekte Iblis. Dan Mawar berusaha merebut Dingdali yang berada di dalam kereta. Pertarungan pun terjadi di sana, dan terlihat di dalam kereta itu ternyata ada seorang murid dari Akademi Gunung Zu.
Ketua Yuwo dengan cepat datang ke sana dan berhasil menangkap Mawar. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Ketua Yuwo sengaja membuat sebuah perjalanan mengantar Ding Dali ke Kutub Utara. Hal itu dilakukannya untuk mengumpan sekte iblis, karena ia tahu ada mata-mata di Gunung Zu miliknya yang pasti sudah membocorkan berita tersebut. Dan dugaannya ternyata benar. Tadi terlihat ada sekte iblis yang mencoba mengambil Ding Dali. Keesokan harinya, Ketua Yuwo berhasil kembali ke Gunung Zu sambil membawa Mawar yang sudah ditahan. Ketua Yuwo langsung menanyakan siapa mata-mata yang berada di Gunung Zu saat ini. Terlihat Mawar menunjuk salah satu murid di sana yang bernama Su Yang. Tentu saja Su Yang tidak mengaku karena ia bukanlah mata-matanya. Karena Su Yang ini murid dari Guru Wu, maka dari itu Guru Wu mengatakan kalau ia yakin Su Yang bukanlah pelakunya. Namun Ketua Yuwo mau tidak mau mengambil tindakan tegas dan memerintah Su Yang untuk diinterogasi terlebih dahulu. Di saat Su Yang dibawa pergi, tiba-tiba Mawar seketika langsung membunuhnya. Guru Wu yang melihat itu seketika menjadi marah dan hendak membunuh Mawar, namun dihentikan oleh Ketua Yuwo dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Dan setelah itu, Mawar dibawa dan hendak dimasukkan ke dalam penjara. Singkatnya, kematian Su Yang membuat hati Guru Wu sangat terpukul, karena Su Yang merupakan murid terbaik yang ia miliki. Oleh karena itu, guru meminta izin kepada Ketua Yuwo untuk turun gunung, karena ia hendak mengantar abu kremasi milik Su Yang kepada keluarganya. Lalu, setelah itu, Xiaoru memberikan serpihan robekan kertas, yang dimana kertas itu alat komunikasi antara mata-mata di Gunung Zu kepada sekte iblis, yang ditemukan di kamar milik Su Yang. Ketua Yuwo mencurigai kasus ini karena baginya terlalu mudah menangkap Mawar saat ini, dan ia curiga kalau Mawar telah membuat sebuah rencana untuk memanipulasi dan menutupi mata-mata yang berada di Gunung Zu. Ia pun percaya kalau Su Yang hanya dijadikan kambing hitam oleh Mawar, supaya identitas mata-mata di Gunung Zu tidak ketahuan. Singkat cerita, Jingwo lagi-lagi mendapatkan informasi dari mata-matanya kalau saat ini Ding Dali telah turun gunung dan Mawar telah dipenjara di Gunung Zu karena telah ditangkap oleh Ketua Yuwo. Mendengarkan hal itu, Jingwo bersiap pergi ke Gunung Zu untuk mengambil barang miliknya yang tinggal dan sekaligus menyelamatkan Mawar. Sementara itu di tempat lain, Zi dan Yun sedang dibawa di sebuah tempat oleh preman kemarin, dan mereka berdua hendak dijadikan selir oleh bos di sana. Sesaat, Zi melemparkan kelinci peliharaannya untuk mencari Chen Er. Di malam harinya, mereka bertiga mulai curiga akan kehilangan Zi dan Yun. Mereka pun curiga kalau Zi dan Yun saat ini sudah diculik. Di sana, Ding Dali tak sengaja menemukan pita rambut milik Zi. Dan tak lama kemudian, kelinci tersebut menghampiri mereka dan menunjukkan jalan menuju tempat Zi dan Yun disekap. Untuk menyelamatkan mereka berdua, Chen Er berniat mengalihkan perhatian, sedangkan Ding Dali dan Zeng menyelinap masuk lewat belakang. Di dalam, Zi dan Yun sedang diikat dan dihampiri oleh seseorang yang bernama Tian Yi. Di sana ia berjanji akan melepaskan mereka berdua dan menyuruh Zi dan Yun untuk bersabar sebentar. Sesaat mereka berdua merasa heran kenapa pria tersebut baik kepada mereka.
Dan setelah itu, seorang pria penjahat di tempat itu tiba-tiba masuk ke dalam dan hendak memperkosa mereka berdua. 这主动送上门来的不头一次。姐妹，排着队，一个一个来。既然你这么主动，好，那就你先。 Untung saja Ding Dali dan Zeng datang tepat waktu dan menghajar pria tersebut hingga pingsan. Mereka akhirnya berkumpul kembali dan segera kabur dari tempat tersebut. Setelah terasa jauh berlari, mereka pun berhenti sejenak. Dan tak lama kemudian, Tian Yi datang menghampiri mereka. Dari sinilah sebuah fakta terungkap kalau Tian Yi juga berniat membunuh bosnya sendiri. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, di saat Tian Yi hendak menikah, namun calon istrinya telah diculik dan hendak diserahkan kepada seseorang yang bernama Yuan Long. Dan Yuan Long ini sedang menganut ilmu sesat yang membutuhkan 100 gadis yang hendak dikorbankan. Maka dari itu, Tian Yi berpura-pura masuk ke dalam tempat milik Yuan Long dan menjadi anak buahnya, dengan tujuan untuk membebaskan calon istrinya tersebut. Dan saat ini tinggal kurang 2 wanita lagi. Maka dari itu, Tian Yi memohon kepada mereka untuk membantunya menyelamatkan calon istrinya tersebut. Di lain sisi, Xiaoru melihat sebuah kotak yang berisikan isi surat milik Jingwo dan Su Yin. Tertulis sebuah puisi di kertas tersebut. Dan tak lama kemudian, Jingwo telah berada di sana. Dan saat ini ia berhasil masuk ke dalam Akademi Gunung Zu. Di sana, Jingwo hendak mengambil surat dan puisi tersebut. Sesaat Xiaoru mencoba menasehatinya dan memberikan dakwah singkat agar Jingwo kembali ke jalan yang benar. Namun semua omongannya tersebut dikalikan 0 oleh Jingwo. Dan Jingwo tanpa basa-basi langsung menyerangnya. Dan setelah itu, Jingwo merusak penjara di sana dan berhasil menyelamatkan Mawar. Mawar merasa senang melihat Jingwo yang mau menyelamatkannya. Singkat cerita, Jingwo yang telah kembali ke sekte iblis mulai melihat dan membaca isi puisi tersebut yang ia buat bersama Su Yin. Tidak hanya itu, ia juga melihat kenangan masa lalunya menggunakan batu pengingat. Dan hingga saat ini, ia belum bisa move on dari Su Yin dan selalu memikirkannya. Sedikit info, Jingwo saat ini masih belum mengetahui kalau sebenarnya Su Yin saat ini masih hidup. Di lembah penjahat, Yuan Long yang merupakan pemimpin di sana mencari keberadaan Tian Yi. Namun tak lama kemudian, Tian Yi datang ke sana sambil membawa Zi dan Yun yang telah ia ikat. Sesaat, Zeng saat ini telah menyamar menjadi Zi dan berpura-pura menjadi seorang wanita. Yuan Long merasa bangga dengannya karena telah berhasil membawa 2 wanita saat ini untuk dikorbankan. Di saat malam, anak buah Yuan Long mengatakan ia mencurigai Tian Yi yang berusaha menipunya. Ternyata Yuan Long telah tahu kalau salah satu wanita itu adalah Zeng yang menyamar menjadi wanita dan mencoba mengelabuhinya. Ia mengenal Zeng karena Zeng merupakan asli penduduk desa di sana. Dan ia tahu Zeng adalah seorang pengganggu. Keesokan harinya, seluruh wanita dikumpulkan, sedangkan Zeng diikat di sana. Yuan Long telah menyadari kalau wanita itu adalah Zeng. Ia pun dengan cepat membakar tempat itu dan hendak membunuhnya. Yun dengan cepat menyerang Yuan Long.
sedangkan Tianyi membunuh anak buah Yuanlong. Wanita yang menjadi tawanan akhirnya dilepaskan agar bisa kabur dari sana. Ding Dali yang tiba di sana dengan cepat membantu Yun, dan pertarungan pun akhirnya terjadi. Singkatnya, Yuanlong berhasil mereka kalahkan. Dan sesaat Yuanlong memakan sebuah batu merah yang merupakan batu merah ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan. Setelah memakan batu tersebut, ia pun pergi dari sana. Kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Namun hasilnya, mereka gagal menangkap Yuanlong dan kehilangan jejak. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka semua makan bersama. Tianyi beserta calon istrinya mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantunya dan membantu melepaskan semua wanita yang kemarin disekap. Di lain sisi, Yuanlong mengeluarkan kembali batu ajaib tersebut dari tubuhnya. Dari sinilah kita dibawa kilas balik kenapa ia bisa memiliki batu tersebut. Di saat dulu, ia dan rombongannya yang sedang mencari suatu wilayah untuk dijadikan tempat tinggal, lalu sesaat ia tak sengaja menemukan sebuah batu yang menyala di atas makam seseorang. Dan batu tersebut bernama batu bintang merah ajaib. Siapapun yang memiliki batu itu akan hidup abadi dan menjadi kuat. Dan saat ini ia telah dirasuki oleh kekuatan batu tersebut dan menjadi gila. Sesaat batu merah padam milik Ding Dali tiba-tiba menyala dan bergejolak. Ternyata itu ulahnya Yuanlong yang saat ini telah berubah menjadi sebongkah batu raksasa. Mereka pun diserang oleh Yuanlong dengan batu-batu tersebut. Akhirnya ia pun menampakkan diri dan mulai menyerang Ding Dali. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain dan tak sengaja terlempar ke jurang, jatuh ke dalam sungai. Di dalam pertarungan tersebut, sesaat Ding Dali berhasil menusuk Yuanlong. Lalu, Yuanlong yang sekarat mengatakan, kalau cepat atau lambat, Ding Dali suatu saat nanti akan terpengaruh oleh batu merah padam di tubuhnya dan berubah menjadi iblis. Dan seketika, Ding Dali menjadi pingsan dan ia pun tenggelam ke dasar sungai. Dan tiba-tiba, part ke-7 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.